Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا في هذا المسجد المبارك مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعهد جوهرة كلمات Nubiyah Jumhuriyat Indonesia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah untuk duduk bersama di dalam acara tahunan, yaitu acara yang kita sebut dengan ta'hilul ilm, ta'hil ilmi. Di setiap awal untuk pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan pada tahun ini, tahun ajaran 1445 Hijriah, yaitu pada hari Senin 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibbati al-asatidzah wal muwazzafun wal musyrifun wal muhaffizun wa ru'asa'ul aqsam wa la ansa tullabi al-a'izza afanillah wa iyyakum. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, dan juga seluruh para ustadz, para pegawai, para musyrif, muhafidh, dan juga para kepala divisi yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalimatut tarhib. Fa'aqul ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum ayyuha at-talabah wal asatidzah wal muhaffizun wal musyrifun fi hadzal ma'had al-mubarak insyaallah, ma'hadi jawharatil ilm di Barito Kuala Kalimantan Al-Janubiyah Jumhuriyat Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tahun ajaran 1444-1445 Hijriah. Untuk para santri baru, ini adalah tahun pertama kalian di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Begitu juga para ustadz musyrif, ustadz pengajar ABY,
dan juga sebagian dari pengajar-pengajar yang bergabung pada tahun ini. Ini adalah pertemuan pertama resmi Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan yang diikuti. Maka sekali lagi, aqulu lakum jami'an ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi ma'hadi Jauharatil Ilm. Selamat datang di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tahun ajaran 1445 Hijriah. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terkhusus kepada para asatidzah, dari mulai wali kelasnya, kemudian ustadz-ustadz pengajar, baik itu pelajaran Al-Arabiyah Baina Yaday dan juga pengajar-pengajar ilmu-ilmu agama Islam di dalam sekolah marhalah mutawassitah dan marhalah tsanawiyah, atau juga bagi para ustadz musyrif dan ustadz muhafidh, dan terutama para santri putra dan putri. Ketahui baik-baik, keberadaan kita bersama di sini adalah untuk mewujudkan para santri agar menjadi warathatul anbiya. Garis bawah itu baik-baik, dicatat, dan sebagai pengetahuan, semua yang disampaikan dari mulai awal ustadz-ustadz yang berbicara di sini agar dicatat dengan baik dan benar. Kemudian setelah pertemuan ini dikumpulkan kepada musyrif kamar. Yang paling bagus diberi nilai 100. Yang paling tidak bagus maka diperintahkan untuk menulis sebagaimana yang paling bagus dan sempurna tulisannya. Tidak ada yang tertinggal satu poin pun. Ini tugas pertama para santri dari mulai kelas 7 sampai kelas 11. Dan tugas pertama bagi para musyrif kamar yang mencatat dengan catatan yang lengkap, menjadi contoh untuk para anggota kamarnya. Yang tidak lengkap, dilengkapi. Jika tidak lengkap juga, maka akan kena hukuman. Maka catat poin pertama dari saya. Tujuan para santri putra dan putri di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah menjadi warathatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu menjadi pewaris Nabi? Ada sebuah hadis yang dibacakan oleh akhuna Muhammad Chafan Afeko di dalam khutbahnya yang berapi-api. Dan sebelumnya kita kasih apresiasi dengan takbir. Qul takbir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, 5
keutamaan menuntut ilmu. Salah satu dari 5 tersebut adalah wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Dan para Nabi alaihimussalatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak. Dinar adalah emas. Perak dirham adalah perak. Tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang menggapai ilmu tersebut, maka dia mendapatkan hadzan wafiran. Hadzan nasiban, wafiran taman. Kata para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Nasiban taman. Bagian yang sempurna. Nah, para santri sekalian, terutama santri baru, santri kelas 9 yang baru naik jenjang, santri kelas 10, afwan, yang baru naik jenjang dari marhalah mutawassithah ke marhalah tsanawiyah. Kalian berpisah dengan teman-teman kalian yang asalnya jumlahnya 59? 59 sekarang menjadi 37. Hadza ikhtiyarukum. Ini adalah pilihan kalian. Dan saya sudah bilang di hadapan kalian waktu itu di kelas, mau'iduna ba'da 10 sinin. Mau'iduna ba'da kam? Ba'da 10 sinin. Imma alladhina yuwasilun ma'ana aw alladhina lam yuwasilu ma'ana. Mau'iduna ba'da 10 sinin. Janjian kita 10 tahun setelah ini. Akan terjadi apa pada diri kita? Bagaimana kita dan juga seluruh santri harus ingat baik-baik dalam benaknya. Kalian meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah kalian, meninggalkan makanan yang enak dari ibu-ibunda kalian, meninggalkan tempat tidur yang nyaman. Semua bisa kalian minta dengan izin Allah kepada orang tua kalian. Datang ke sini. Dan tadi malam adalah malam yang kedua kalian bermalam di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Untuk tahun ajaran 1444, 1445 Hijriah. Maka ingat baik-baik, saya ada di sini untuk berusaha menjadi pewaris Nabi. Yaitu menjadi para ulama, ahli agama dalam Islam, tokoh agama Islam, menjadi pendakwah, menjadi pengajar agama, menjadi ustadz, menjadi pimpinan pesantren. Itu tujuan kalian ada di pesantren ini. Dan ini saya ambilkan dari pengalaman saya sebagai santri di pesantren. Saya belum diajarkan dengan baik dan benar. Ngapain saya di sini? Kelas 7. Kalian sudah naik ke marhalah mutawassithah setara SMP. Harus berpikir ke depan. Harus lebih dewasa. Kalian di sini tujuannya adalah berusaha menjadi pewaris Nabi. Ada kisah menarik. Dikisahkan
oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dengan sanadnya sampai kepada Katsir bin Qais yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, intabihu ya as-saf al-11. Ba'da hadhihi al-qissah uridu minkum at-tarjamah. Uridu minkum at-tarjamah fi hadha al-maqam. وكذلك انتبهوا جميع الطلبة أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بسوق بقوم مشتغلين بتجارتهم فقال أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تقسم ثم ذهب أهل السوق إلى المسجد فلم يجدوا إلا القرآن يعني حلقات القرآن إلا الذكر يعني حلقات الذكر إلا مجالس العلم فقالوا يا أبا هريرة رضي الله عنه أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدينار ولا درهم ولكن ميراثه العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هنا المقصود من وجودكم في هذا المعهد تصبحون من أهل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى الحديث وباقي الكلام مني. من استطاع منكم أيها الصف حال 11 أن يترجم لجميع الحاضرين اختر. من رئيس الفصل في هذا العام؟ لم تختاروا بعد. من رئيس المرحلة؟ رئيس تفضل اختر زميلك. هيكل تعال. تفضل هنا. تعال. فهم الحديث؟ طيب. ترجم لنا بلغتك باللغة الأندونيسية. Nah. Sesungguhnya Abu Hurairah berjalan melewati pasar dan menemukan seseorang yang sibuk dengan dagangannya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai orang-orang yang sibuk dengan dagangannya, kalian di sini sibuk dengan dagangan kalian, dan di masjid ada warasatul anbiya, warisan Nabi. Lalu pergilah mereka warisan Nabi yang sedang berada di masjid, sedang dibagikan di masjid. Kemudian pergilah mereka ke masjid dan hanya menemukan Quran, yakni adalah halaqah Quran, zikir, yakni adalah halaqah zikir, dan majalis-majalis pelajaran. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya, wahai Abu Hurairah, di manakah warisan-warisan Nabi itu tersebut?" Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, "Inilah warisan Nabi. Warisan Nabi bukanlah dirham dan emas dan perak, melainkan Al-Quran, zikir, dan ilmu." Baik. Ahsan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Laka hadiyatun minni insyaallah. Jazakallahu khairan. Fahimtum? Aina sautukum? Fahimtum?
Maka poin pertama pesan saya untuk seluruh santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, putra dan putri baru di tahun 1444 kalian di sini tujuannya adalah berusaha menjadi pewaris Nabi, menjadi para ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para nabi-nabi sebelum beliau alaihi. Kemudian pesan atau nasihat yang kedua, segala macam program yang menjadi target di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan harus para santri pahami dengan baik dan benar. Segala macam target kita diantaranya, satu, berakidah yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis, dipahami oleh para salafus salih. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, lancar berbahasa Arab. Lisan dan tulisan. Lancar berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Dan sanggup berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Maka perhatikan baik-baik. Segala hal yang berkaitan dengan perkara akidah harus diperhatikan baik-baik. Tadi Ketua atau Kepala Divisi Pendidikan Al-Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah Abu Fuad Ustadz Sunardi, beliau menyebutkan tentang pelajaran pokok di setiap jenjang, marhalah mutawassita, marhalah tsanawiyah. Pelajaran pokok diantaranya adalah pelajaran akidah. Harus belajar akidah dengan baik dan benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis, dipahami oleh para salafus saleh. Yang kedua, harus bisa beribadah, mencontoh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus berhati-hati saat beribadah. Yang ketiga, berbahasa Arab, lancar berbahasa Arab. Lisan atau tulisan. Lisan saat membaca, lisan saat berbicara. Mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab. Atau menulis. Harus lancar. Maka segala praktek atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, itu target utama di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena la yumkin ضبط هذا الدين إلا باللسان العربي لأن القرآن عربي والحديث عربي وهما مصدران لتلقي الدين. Saya ulangi,
Catat baik-baik bahasa Arab yang sudah bisa mencatat. La yumkinu dhabtu hadha ad-din illa bil-lisanil arabi. Lianna al-Qur'ana arabi. Wal haditha arabi. Wahuma masdarani litalaqi hadha ad-din. أعيد لمرة ثالثة لا يمكن ضبط هذا الدين إلا باللسان العربي لأن القرآن عربي والحديث عربي وهما مصدران للتلقي hadad din. Tidak mungkin, catat bagi kelas 7. Tidak mungkin mendalami agama Islam ini dengan baik dan benar kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran dan hadis adalah dua sumber referensi untuk belajar agama Islam. Saya mendapat pesan dari Syekh saya, Fadilat Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Catat itu. Berkata Ustadz Ahmad mendapatkan wasiat dari syekhnya secara langsung. Al-Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Katabtum? Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Baik, الآن نقول سويا. Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. قولوا سويا. Al-lughatul arabiyyah. أين صوتكم؟ ارفعوا أصواتكم. اللغة العربية مفتاح الإسلام. اللغة العربية مفتاح الإسلام. الصف الثامن أين أصواتكم؟ اللغة العربية مفتاح الإسلام. الصف 11 أين صوتكم؟ اللغة العربية مفتاح الإسلام. ضعيف الصوت ضعيف. الصف 10 أين صوتكم؟ اللغة العربية. الصف 9 أين صوتكم؟ اللغة العربية مفتاح الإسلام. الصف 8 أكثر طلابا. اللغة العربية الإسلام. Kelas 7 sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Ucapkan al-lughatul arabiyyah. Ucapkan al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. طيب قولوا سويا بصوت مرتفع. اللغة العربية مفتاح الإسلام. طيب. Kemudian target yang selanjutnya yang keempat adalah
menghafal Al-Quran dengan lancar dan bagus hafalannya, maka segala macam program yang berkaitan dengan hafalan Al-Quran, maka harus lancar dan bagus hafalannya. Ada yang ikuti program Jam'iyat Tahfidzul Quran, klub tahfidz Quran, yang target hafalannya 30 juz. Ada yang menghafal Quran program reguler, yang target hafalannya selama 6 tahun di pesantren ini 15 juz. Semuanya harus lancar dengan baik dan bagus. Baik dan bagus, membawa hafalannya sampai akhir. Target lulusan yang kelima adalah berakhlak mulia. Maka hati-hati para santri kalian, juga para ustadz, para muhafidz, para musyrif, karena antum-antum sekalian adalah orang-orang yang baru datang ke pesantren ini juga. Di pesantren sangat ditekankan berakhlak mulia. Jauhi 7 dosa besar pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Jauhi 7 dosa besar. Yang pertama adalah mencuri dengan segala macam bentuk pencurian. Mau besar, mau kecil. Fas-sariqatu kabirah. Syar'an wa nidhaman. Maka mencuri adalah dosa besar. Baik secara syariat Islam atau peraturan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Pilihannya cuma 2. Tidak naik kelas atau dikeluarkan. Yang kedua, al-kadzib, berdusta dengan segala macam bentuk kedustaan. Termasuk di dalamnya menyontek. Maka ini al-kadzib yahdi ilal fujur, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta menghantarkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar. Keburukan menghantarkan kepada neraka. Dengan segala macam kategori dusta. Menipu, menyontek, memalsukan. Ini dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga, al-liwat wa syudzudul jins, LGBT. Dosa besar yang ketiga, penyimpangan seksual, hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang tidak sewajarnya dan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Maka ini termasuk dari dosa besar. Dan siapa yang melaksanakannya tidak berakhlak mulia. Pilihannya cuma 2. Dikeluarkan, dan itu yang terbesar. Atau tidak naik kelas. Yang keempat, al-jidal, berkelahi, merundung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud, la tasubbanna ahadan. Jangan engkau sekali-kali menghina, mencaci,
merendahkan seorang pun. Apalagi sampai memukulnya, apalagi sampai membunuhnya. Segala macam bentuk perundungan tidak menunjukkan kepada akhlak baik. Atau yang lebih dikenal dengan sikap bullying. Hati-hati. Baik itu dengan lisan, berkata-kata kotor, berkata-kata tai, anjing, atau kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, kata-kata kotor dan jorok. Maka bukan di pesantren Intan Ilmu tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berakhlak yang mulia. Tidak diperbolehkan melakukan perundungan di pesantren. Karena tidak menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Sudah berapa itu? 4. Yang kelima, syurbud dukhan wa jami' anwa'ih. Merokok dengan segala macam jenis rokok. Maka ini termasuk dari dosa besar. Syar'an ala qaulil ulama. Ala qauli ihdal ulama. Wa nidhaman. Ini termasuk dosa besar menurut sebagian pendapat ulama. Dan menurut pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Hati-hati. Merokok elektrik. Merokok kretek. Apa itu namanya? Vape. Atau apa saja. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkotika. Minuman keras. Minuman yang memabukkan. Ini adalah hal yang tidak menunjukkan kepada akhlak mulia. Karena target lulusan pesantren Intan Ilmu adalah berakhlak yang mulia. Yang keenam, menentang peraturan pesantren dan pengurus-pengurus pesantren. Yang ketujuh, merendahkan nama besar pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Menjelekkan nama besar pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Itu 7 dosa besar yang jika mengerjakannya maka tidak menunjukkan kepada akhlak mulia. Dan akhlak mulia adalah target lulusan pesantren. Sekarang tugas saya untuk bertanya. Boleh bawa catatan, boleh dengan hafalan. Kelas 9. Siapa utusan kalian yang kalian utus untuk menjawab pertanyaan berikut? 5. Karena nanti ada target dari 5. Target lulusan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Nah, man rais al-marhala? Baik, ikhtar atau takhtar nafsaka. Asri'.
هيكل بسرعة. عدنان تفضل. بوترا عدنان تفضل، حياك الله. تقدم هنا. بالدفتر أو بالحفظ ما لا إشكال. عرف نفسك، اسمك ومن أين أنت. بالعربية يجوز وهذا أحسن، وبالأندونيسية جائز وهذا أيضا مباح. نعم. Ismi Putra Adnan Berbaswara. Ana min Luf'ah Salisa. الصف Sopo Tasik. من أين؟ Min Banjarbaru. من بجر. طيب، اذكر الأهداف من أجلها بنيت هذا المعهد. Sebutkan target lulusan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Nah. Tafadhal. Ajib. Barakallahu fiik. Memahami akidah dengan benar. Baik. Yang kedua, Beribadah dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. nah. Yang ketiga, Lancar berbahasa Arab, lisan dan tulisan. nah. Yang keempat, Berakhlak mulia. berakhlak yang mulia. Ahsan, tafadhal. Da'una mikrofon. Kelas 7. Yang paling jauh rumahnya kelas 7. Yang di Kalimantan Timur. Mana? Mana data ada? Ada yang data PSB, Ustadz. Angkat tangan yang dari Kalimantan Timur. Yang dari luar Kalimantan. Nggak ada. Yang dari Kalimantan Tengah. Coba Mas Mahdan tanya, berapa jauh dari sini ke pesantren? Berapa jam perjalanan? Yang perjalanannya 4 jam. Ya, silahkan maju. Yang dipilih oleh musyrif, tafadhal, ikhtar wahidan minhum. Silahkan maju. Silahkan. Baik, perkenalkan dirinya, siapa namanya? Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari Palangkaraya. Muhammad Palangkaraya. Berapa jauh dari rumah ke pesantren? Pakai mobil? Berapa lama? Berapa jam? Sekitar 3 jam 4 jam. 3 jam atau 4 jam? Baik. Kemudian pertanyaannya, sebutkan 7 dosa besar yang sangat terlarang di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Mencuri, berdusta, LGBT, berkelahi atau perundungan, merokok atau narkotika atau minuman keras, menentang peraturan, dan menjelekkan nama pesantren. Sahih? Qul takbir. Jazakallah khair. Apa dipanggil namanya apa? Ihsan? Ya, silakan Ihsan kembali. Man hafidha as-sab' al-mubiqat. As-sab' al-kabira
في معهد جوهرة العلم من طلاب القدامى الصف الحادي عشر بالحفظ أسرع. اذكر الكبيرة السبعة عند معهد جوهرة العلم. تعالوا. بارك الله فيك. عرف نفسك. ما اسمك؟ في أي أنت؟ ومن أين أنت؟ اسمي خير العلوم. أنا جالس في صف الحادي عشر وأنا من جنبوت. أين هذا جنبوت؟ ما ندري. هذا الأستاذ لا يعلم. أين جنبوت هذا؟ في بنجر. في بنجرماسين. بنجر. في بنجر، نعم. في منطقة بنجر. هناك مدينة بنجرماسين وهناك منطقة بنجر. فهمتم؟ نعم. تفضل. اذكر الكبيرة السبعة عند معهد جوهرة العلم. السرقة. نعم. ثانيا الكذب. نعم. ثالثا اللواط. الخذلان. الجدال. نعم. شروط. سادسا عدم طاعة النظام. نعم. سابعا الاستخفاف. pesantren. Fahimtum? الصف العاشر عندكم رسول؟ لا يغلبنكم الصف الحادي عشر. عندكم رسول غير شافان يعني خلاص. من رئيسكم يا شباب؟ اختر شفيق. ولا أنت تقدم يا شفيق. تقدم أنت. نعم أنت تقدم. أحسن. بارك الله فيك. عرف نفسك. اسمي شفيق أبيمانيو. أنا من مرتبورا. أنا من الدفعة الثانية وأنا من الصف العاشر. أحسن. اذكر الأهداف. اذكر الكبيرة السبعة عند معهد جوهرة العلم. الأول السرقة. الأولى السرقة. نعم. والثانية الكذب. والثالثة التدخين أو تقديم المخدرات أو استخدام المخدرات. نعم. الرابعة عدم طاعة. لا هذا السادس. الجدال. ثم الخامسة سعيد. اللواط. ثم شذوذ الجنس. نعم. ثم عدم طاعة الأنظمة. المعهد. ثم الاستخفاف بالمعهد. الاستخفاف باسم المعهد. نعم. أحسنتم. هذا ما نريد أن
nuwajjiha lakum. Saya ulangi ringkasan dari apa yang saya sebutkan. Yang pertama, saya mengucapkan kalimat tarhib. Ahlukum fi ma'hadil ilm. Kedua, saya mengingatkan tujuan kalian berada di pesantren, yaitu berusaha menjadi pewaris Nabi, para ulama, ahli agama, tokoh agama, pendakwah, ustadz. Kemudian yang ketiga, target dari lulusan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan ada 5 yang saya sebutkan, dan 6 tambahannya, yaitu sanggup berdakwah berdasar dengan dasar Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian yang ketujuh yang saya ucapkan adalah selanjutnya yang saya ucapkan adalah 7 dosa besar menurut pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun ajaran ini tahun ajaran yang penuh dengan berkah. Kalian diberkahi oleh Allah untuk menimba ilmu agama di pesantren ini. Qul amin. Para ustadz-ustadz diberkahi oleh Allah untuk mengajari dan mendidik kalian. Qul amin. Para muhafizin, para muhafizat, dan juga musyrifin, musyrifat diberkahi oleh Allah untuk mengejar target-target hafalan. Qulu amin. Hadza ma uridu an aqul lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.